AP, atau biasa kita sebut juga pers itu adalah wartawan atau reporter, karena mereka lah yang mencari berita atau informasi di tengah-tengah masyarakat. Pers ini bukan milik masyarakat, tapi pers berada di tengah-tengah masyarakat. Pers juga bukan milik pemerintah, tapi berada di tengah-tengah pemerintah. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu definisi daripada pers, kita lihat dulu pengertian pers menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers ini merupakan lembaga sosial atau wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi, mencari, memperoleh, menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kemudian pengertian media massa. Kalau kita cerita tentang media tadi di atas sudah saya jelaskan. Media itu terbagi menjadi dua, yaitu ada media cetak dan ada media elektronik. Media inilah yang menyampaikan berita, menyampaikan informasi kepada masyarakat. Masyarakat atau massa itu adalah masyarakat publik, artinya orang banyak, massa. Kemudian yang mau kita kaji adalah apa sebenarnya fungsi daripada pers itu sendiri. Pers mempunyai fungsi 5. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang ini sudah melalui jurnalistik, diolah oleh jurnalistik berita tadi, diolah oleh jurnalistik, kemudian disebarkan melalui media massa tadi. Itulah fungsi informasi tadi. Masyarakat mendapatkan informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Kemudian ada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan, berita-berita di dalam media massa tadi, media elektronik maupun media cetak tadi, itu harus ada memuat tentang berita-berita yang sifatnya mendidik. Itulah yang dimaksud dengan fungsi pendidikan. Kemudian ada fungsi hiburan. Artinya apa? Artinya setiap media tadi harus ada fungsi hiburannya, baik itu elektronik maupun media cetak. Kemudian ada lagi fungsi kontrol sosial. Artinya apa? Media tadi meliput tentang berita-berita yang sifatnya itu berita dari pemerintah atau negara. Kemudian yang terakhir adalah lembaga ekonomi. Pers ini juga mendapatkan keuntungan dari berita-berita yang disebarkan tadi, berita-berita yang dimuatnya tadi. Pers akan mendapatkan keuntungan. Itulah yang disebut dengan lembaga ekonomi. Jadi untuk keempat daripada fungsi daripada pers tadi, fungsi daripada pers tadi, baik itu di media cetak maupun di media elektronik harus ada itu. Tapi di media cetak biasanya lebih mendominan kepada berita-berita atau fungsi daripada fungsi pendidikan. Tapi kalau di elektronik lebih banyak fungsinya adalah fungsi hiburan. Mengapa harus demikian? Karena agar kedua media ini bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian pengertian pers. Tadi baik, dari tadi yang sudah saya jelaskan secara ringkas tadi, kamu bisa meringkas daripada materi saya ini. Kemudian kamu cari contoh daripada fungsi pers sebagai fungsi informasi, fungsi
Inilah materi dari kelas 12.